2 Yohanes 1 ayat pertama 2 Yohanes pasal yang pertama ayat 11. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Ayat 4, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang telah kami kerjakan itu. Saya ulang ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari Kristus, tetapi yang melangkah dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita melalui Yohanes supaya kita tetap tinggal di dalam ajaran Kristus. Karena pada saat firman diberitakan, maka setan tidak pernah berhenti bekerja untuk menyesatkan banyak orang melalui para pengajar-pengajar palsu, bahkan juga nabi-nabi palsu yang selalu menyerongkan ajaran Kristus. Nah, oleh sebab itu, Yohanes menekankan kepada setiap orang bahwa menjadi indikasi atau menjadi pertanda yang mutlak harus kita miliki sebagai orang yang tetap dalam ajaran Kristus adalah seperti yang dia katakan pada ayat yang ke-5, dikatakan, dan sekarang aku meminta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kitab dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Ayat 6, dan inilah kasih itu. Nah, jadi dia menjelaskan supaya kita saling mengasihi. Nah, maksudnya saling mengasihi itu apa? Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi orang yang memiliki kasih itu adalah orang yang hidup menurut perintah Tuhan. Jadi berdasarkan perintah Tuhan atau yang menjadi landasannya adalah firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa yang pernah saya sampaikan kepada kita bahwa sebenarnya kita tidak pernah bisa melakukan sesuatu apapun yang berkenan kepada Allah di luar Kristus dan tanpa Kristus. Tidak akan pernah kesalehan apapun yang sedang kita buat di hadapan Allah menjadi berkenan tanpa Kristus dan di luar Kristus. Nah, kan banyak orang berusaha untuk melakukan sesuatu kesalehan bahkan kebaikan dari dirinya sendiri melalui kekuatannya, dan dia seolah-olah mau melakukan sesuatu kepada Allah berdasarkan kemauan, kemampuan, dan tanpa Kristus. Maka di situ tadi yang dikatakan oleh Yohanes, dikatakan setiap orang yang tinggal di dalam ajaran Kristus, ayat 9,
Tetapi melangkah keluar dari situ, artinya melangkah keluar dari situ, artinya merasa bahwa dia mampu melakukan sesuatu untuk Allah tanpa Kristus. Nah, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, barang siapa tinggal dalam ajaran itu, maksudnya dalam ajaran Kristus, ia memiliki bapa maupun anak. Maka yang benar itu adalah kita mesti menyadari seperti apa yang dikatakan oleh Kristus, aku dalam kamu dan kamu di dalam aku. Seperti Paulus juga mengatakan, hidup yang kuhidupi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan juga Alkitab selalu mengatakan bahwa tubuhmu bukan milikmu lagi, tapi tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Itu selalu ada sebuah pergantian hak milik dari tadinya kita menjadi Tuhan. Ada pergantian pengendali, penguasa dalam hidup kita, yaitu yang tadinya kita sekarang menjadi Kristus. Tetapi banyak orang Kristen masih tetap mengendalikan dirinya walau percaya bahwa Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang yang dinyatakan oleh Yohanes ini seperti yang dikatakan ayat 8, waspada supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Dan ayat 7, kalau kita naik ke ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Maksudnya apa konteksnya ini? Yesus datang sebagai manusia, dia tidak pernah mengerjakan segala sesuatu dalam kemanusiaannya secara mandiri atau secara otonom, tapi semua terkoneksi dan semua di dalam kendali Allah Bapa. Sebabnya Yesus telah mengatakan, aku tidak datang atas nama diriku, tapi aku datang atas apa yang Allah perintahkan kepadaku. Maka dia katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dalam kata lain, dalam kemanusiaannya, dia menyadari bahwa yang mengerjakan, yang melakukan segala kehendak dan kemauan itu adalah Bapa. Maka dalam kemanusiaannya dia mengerjakan segala sesuatu berdasarkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Apa yang Allah kerjakan dalam dirinya. Sama dengan kita, Bapak Ibu. Kita mesti menyadari bahwa ketika kita mendengar firman dan ketika kita melakukan firman, itu bukan karena kita punya kemauan, tapi Kristus yang mengerjakan di dalam kita. Dan kita mesti mengakui itu adalah pekerjaan Kristus di dalam melalui Roh Kudus oleh firman. Sehingga kita tidak melihat diri kita yang berperan di sana. Tapi kita melihat Kristus yang berperan. Mengerjakan sesuatu yang baik, yang mulia dalam diri kita. Maka apa yang kita lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab banyak orang merasa bahwa dia mau melayani berdasarkan, wah aku melayani untuk menyenangkan Tuhan. Kelihatannya tidak masalah, tapi yang benar itu adalah Tuhan mengerjakan di hatiku sesuatu kemauan untuk melayani. Dan melaluiku aku akan melayani Tuhan. Maka yang kita lihat bukan kita yang punya kerja, tapi Tuhan yang mengerjakan. Maka Tuhan dimuliakan di atas segalanya itu. Nah, disitulah saudaraku dikatakan tadi, dan inilah kasih itu, bahwa kamu harus hidup menurut perintahnya. Jadi kan seolah-olah banyak orang begini kan. Jadi saya contohnya terus perintah Tuhan. Saya berusaha untuk melakukan perintah ini. Tapi yang benar adalah kita meyakini bahwa perintah itu sedang dikerjakan Tuhan dalam diri kita. Maka oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk melakukannya. Maka kita tidak sedang berupaya, tetapi kita sedang taat kepada apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu berbeda, saudara. Sekalipun itu benang merahnya agak rumit untuk bisa kita mungkin membedakan, tapi itulah sesuatu yang berbeda. Maka di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kita terus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Di sini dibutuhkan namanya ketaatan, penyerahan diri, mau dibentuk oleh Tuhan, mau diproses oleh Tuhan. Mau dibentuk oleh Tuhan. Dan kalau kita menyadari hampir setiap hari kan sebenarnya termasuk dalam
hal-hal kecil Tuhan bisa berbicara di hati kita untuk mengarahkan kita melakukan sebuah tindakan-tindakan, dan itu kan bukan inisiasi kita. Nah, uang yang walaupun kita mesti waspada, seperti apa kata Yohanes tadi, kita mesti waspada. Ada bisikan-bisikan lain juga. Ada ajaran-ajaran lain juga. Setan juga tidak akan pernah berhenti mengacau kita untuk mengambil sebuah keputusan yang keliru, mengambil sebuah tindakan yang salah. Maka kita mesti terus harus terkoneksi. Maka dikatakan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Tidak boleh lari dari firman. Jika sudah melenceng dari firman, maka itu adalah sesuatu yang tidak lagi yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri kita. Kita harus hidup menurut perintahnya. Nah, seringkali kan kita berpikir ketika kita mengikut Tuhan seolah-olah wah kita jadi dikekang sehingga kita tidak punya kebebasan dalam kenikmatan gitu ya. Artinya semua seperti dikekang gitu ya. Makanya banyak orang kan tidak mau hidup kepada Tuhan all out karena dia tidak rela melepaskan kenikmatan-kenikmatan yang masih dia nikmati gitu. Contohnya dia masih mau hidup sesuka hatinya gitulah. Walaupun mungkin tidak dalam konteks kenikmatan yang parah gitu ya, yang kacau, yang hancur-hancuran seperti orang pergi ke tempat-tempat clubbing atau diskotik, mungkin tidak sampai di level itu. Tapi kita di level di mana kita merasa itu sesuatu yang lumrah dan semua orang juga melakukan gitu. Tapi ada semacam sebuah pemikiran, nah kalau aku nanti masuk terlalu dalam, banyak hal yang mesti dipangkas dan banyak hal yang selama ini saya nikmati, saya tidak bisa kerjakan lagi, saya tidak bisa lakukan. Sehingga tanpa sadar atau tidak sadar, ini seringkali membuat orang semacam tidak siap untuk melangkah lebih ekstrim lagi untuk mengikut Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan tidak sedang membatasi sebuah kenikmatan kebahagiaan dalam diri kita. Tetapi sebenarnya Tuhan justru sedang mengalihkan sebuah kenikmatan dan kebahagiaan dari yang semu kepada yang kekal. Nah itu sebenarnya. Jadi kita merasa kalau ngikut Tuhan ya kan, ngikut Tuhan nanti ini itulah semua segala macam, kita mesti tidak boleh itu dan ini dan segala macam. Padahal sebenarnya bukan itu menjadi tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah bagaimana kita mengalihkan dari sebuah kenikmatan yang semu, kebahagiaan yang semu, sukacita yang semu ini kepada sebuah kenikmatan kebahagiaan yang kekal. Maka artinya dalam kata lain kita mau dibawa kepada sebuah dimensi kekal. Tapi manusia seringkali terjebak oleh sebuah pemikiran yang keliru seolah-olah kalau nanti sudah mau ikut Tuhan, lalu saya tidak mengalami sebuah kenikmatan lagi, tidak mengalami, tetapi yang ada adalah perintah. Padahal sebenarnya yang benar itu adalah ketika kita hidup dalam perintah itu, maka ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah sukacita, ada sebuah berkat yang itu sifatnya kekal. Nah contoh kan begini, orang yang biasa main di pekerjaan tidak jujur gitu ya, korupsi gitu lah, walaupun mungkin korupsinya tidak besar-besaran gitu ya, tapi biasalah dia tidak jujur. Kan dia kan mulai berpikir kalau aku nanti masuk lebih lagi dalam mengikut Tuhan, waduh, ini yang selalu saya lakukan ini harus saya tinggalkan, tapi rasanya masih ingin dinikmati lebih, kan begitu ya. Lalu dalam bayangannya, waduh kalau aku nanti masuk di mengikut Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga saya tidak bisa lagi menikmati ini. Padahal yang sebenarnya Tuhan harapkan kalau kita merasa menikmati dari tindakan-tindakan kejujuran seperti korupsi contohnya, itu dianggap menjadi sebuah kebahagiaan karena dia bisa membeli apa yang dia mau. Dia bisa traveling mungkin tanpa harus mengganggu gaji pokoknya. Nah itu yang dia bayangkan akan terhilang kalau nanti dia mau hidup dengan jujur, dengan tulus, tidak neko-neko, dan dia
tidak korupsi, nah dianggap dia akan kehilangan kenikmatan tadi. Padahal sebenarnya sekalipun dia menikmati tadi namanya, oke, dia bisa traveling, dia bisa beli itu dan ini dari sebuah hasil tipu ataupun tidak jujur atau korupsi. Tapi saya percaya ada sebuah ketidaknyamanan dalam batin, ada sebuah ketidaktenangan dalam hati, ada sebuah ketakutan dan intimidasi dalam hatinya. Jadi sebenarnya kenikmatannya kan cuma sebatas daging kan. Beli ini, beli itu, jalan ke sana tanpa gaji pokok, tapi dari hasil korupsi contohnya. Ya kelihatan bahagia. Dan dia mulai eksis di mata orang. Tapi saya yakin di dalam batinnya, dalam hatinya, ada satu yang disebut sebuah kegelisahan yang mungkin dan susah untuk diakui, tetapi dia selalu mencoba mengelabui dengan ekspresi-ekspresi manipulasi, tipuan dari luar gitu ya. Nah, dan itu juga bisa pekerjaan setan. Padahal sebenarnya Tuhan membawa kita keluar dari situ sehingga kenikmatan kita bukan cuma sekedar kenikmatan di luar, tapi yang lebih nikmat itu adalah ketika dalam batin hati kita ada damai, ada sukacita. Makanya di situ yang di Paulus pernah katakan, Tuhan akan melimpahkan kepadamu damai yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal. Itu artinya sampai kepada batin dan roh kita. Ada sebuah ketenangan, kedamaian. Nah itu yang Tuhan mau beri. Dan itu sifatnya kekal. Tetapi manusia seringkali terjebak. Seolah-olah dia justru dirugikan. Padahal sebenarnya ketika kita mau lebih lagi, mau membuang diri kita, mau menyalipkan segala keakuan kita, mau menaati semua perintah Tuhan, maka kita akan mengalami sebuah ketenangan, kesejahteraan. Maka dikatakan tadi, bahwa inilah kasih itu, kita harus menuruti perintahnya. Banyak contoh dalam Alkitab sebenarnya, contoh-contoh ekstrim sama seperti murid-murid Tuhan kan gitu ya. Mereka kehilangan kebebasan, mereka kehilangan juga keluarga, penghasilan, bahkan mereka dianiaya, mereka juga harus dibelenggu, ada yang dirajam, ada yang dibakar, ada yang disalibkan kan begitu ya. Tapi kalau kita melihat ini kan, coba kita lihat, kalau diukur dari kebahagiaan semu secara dunia, menderita banget orang ini gitu ya. Artinya kasihan banget gitu menurut kita. Tapi tahu nggak saudara? Itu sebabnya Paulus katakan kan, penderitaan ringan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Jadi dengan kata lain, kemampuan Paulus melihat sebuah kebahagiaan yang tak ternilai itulah yang membuat dia tidak mempersoalkan keadaannya yang penuh tantangan, didera, disiksa, dianiaya, dicaci maki, dan lain sebagainya. Nah ini jadi problem kita sekarang. Kita ada di antara di mana kita mau Tuhan, tapi masih terjebak dalam kemauan, keinginan, dan kenikmatan yang seputaran daging, seputaran jasmani. Ya, kalau ditanya mau Tuhan ya pasti. Jadi masa transisi inilah yang menjadi pergumulan kita, saudara. Sampai kita bisa melihat sebuah kebahagiaan yang dimensinya kekal. Nah, maka orang yang sudah melihat dimensi kebahagiaan, kenikmatan di dalam Tuhan, yaitu kekal itu, pasti tidak mengeluhkan keadaan sekarang. Contohnya, boleh saja kita gagal, boleh saja kita berkekurangan, sakit, dan semua segala macam. Boleh saja kita berlimpah, boleh saja kita diberkati, boleh saja kita sukses, tetapi itu tidak menjadikan landasan dan dasar kita untuk mengalami sukacita. Karena itu kan tidak stabil toh. Sekarang kita sukses, waduh bersukacita. Besok kan boleh gagal kan? Berarti tidak bersukacita lagi, murung lagi, sedih lagi. Nah, sebulan lagi, sukses lagi, semangat lagi. Selanjutnya ada tantangan lagi, maka ada sebuah sukacita semu dan labil dan tidak stabil. Tapi ketika kita masuk kepada sebuah hidup dalam perintah Tuhan, seperti apa yang saya jelaskan tadi,
maka kita ada sebuah sukacita bukan cuman stabil, tapi sukacita yang progresif, maksudnya terus mengalami peningkatan, peningkatan sampai benar-benar seperti para rasul-rasul itu kan. Mereka dibakar, mereka dianiaya, mereka disalibkan seperti Petrus. Rasanya tidak begitu menyedihkan, seperti namanya juga Stefanus dilempari batu sampai mati. Dia justru berkata, mendoakan orang-orang melempari. Kok bisa ya sampai ke level itu? Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, kita lihat mereka ini bukan acting, mereka ini bukan seperti acting gitu ya. Tapi itu adalah sebuah pengalaman yang supranatural, yang real, sampai mereka bisa menikmati kekayaan kerajaan sorga itu sebagai sebuah kenikmatan kebahagiaan, sampai merelakan daging tubuh habis lenyap, tidak dipersoalkan. Wow, ini keren sekali sebenarnya. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ayo kita terus mengalami pertumbuhan. Jangan kita asik berkutak-katik hanya memperkarakan apa yang sebenarnya semu ini. Tentu saya tidak sedang mengatakan, oh kita nggak perlu mengalami kesuksesan dalam bisnis studi, kita nggak usah perlu studi, nggak usah berbisnis lagi, nggak usah bekerja lagi, udah doalah 24 jam. Bukan itu yang saya maksud, saudara. Saya sebagai pendeta saja tetap saja untuk selalu melakukan sebuah pekerjaan yang tidak saya tangani sendiri, bagaimana supaya mendapatkan sebuah income untuk mendukung kehidupan keluarga. Saya tetap mengerjakan sesuatu yang bisa menambah terus income. Tapi saya harus menyadarkan kepada diri saya bahwa ketergantungan saya harus sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada apa yang sudah kita siapkan dengan berbagai upaya yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, saya juga tidak sedang mengatakan, oh kalau begitu ya biarlah kita terus miskin seperti ini ya Pak, biarlah kita terus menderita begini ya Pak, yang penting kita punya surga. Atau biarlah kita sakit-sakitan terus ya Pak, yang penting kita punya surga. Bukan itu konteks yang saya mau. Kecuali memang Tuhan membawa kita ke zona itu. Karena ada orang yang dibawa Tuhan ke zona itu. Bukan pilihan kita, tapi kehendak Tuhan. Kan lagi-lagi di situ Bapak Ibu. Kalau saya yang memilih untuk udahlah biarlah aku miskin, yang penting takut Tuhan, itu kan pilihan saya, bukan pilihan Tuhan toh. Berarti kalau saya miskin, bukan salahnya Tuhan. Ya saya yang memilih. Tetapi memang tetap ada walaupun ada baiknya kan begitu ya, cinta Tuhan terus gitu ya. Tapi jangan disesali karena itu pilihan kita. Tetapi kalau memang Tuhan berkehendak, saya memang harus mengalami penderitaan itu. Seperti Ayub. Ya saya juga tidak boleh komplain. Saya juga harus berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Tapi kan bukan Ayub yang memilih, Tuhan biarlah aku miskin, hilangkan semua hartaku ini, yang penting aku mencintaimu. Kan bukan itu pernyataan Ayub. Ayub tetap datang pada Tuhan, tapi Tuhan yang berkehendak itu. Walaupun itu melalui kelicikan setan, tapi setan dipakai Tuhan. Jadi ingat ya, ini saya menyimpang sedikit tentang Ayub ini, jangan salah mengerti. Bukan Tuhan kerjasama dengan setan, tidak. Tapi Tuhan memanfaatkan setan atau memperdaya setan untuk menguji Ayub. Jadi tidak ada kerjasama di situ. Tapi itu adalah kan setan memang mengusulkan itu kepada Tuhan, tapi Tuhan menjadikan usul setan itu untuk memanfaatkan, memperalat setan untuk menggenapi atau memperlihatkan siapa Ayub sebenarnya dan supaya Tuhan dimuliakan. Nah itu sedikit pencerahan tentang Ayub. Nah kembali kepada konteks kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, ayo kita melihat bagaimana seperti yang saya katakan, jangan sampai kita kita tidak memiliki sebuah pola pikir yang luas. Nah kadang-kadang kita kan banyak orang gitu, berarti kalau ikut Tuhan itu kan ada ekstrim-ekstrim dalam mengikut Tuhan kan. Kalau kita lihat seperti ajaran-ajaran contohnya, ikut Tuhan mesti menderita. Nah ada juga ikut Tuhan harus kaya raya.
Nah, ekstrim-ekstrim begini kan seringkali menjadi sesuatu yang membuat orang tidak konsen kepada Tuhan. Tapi yang benar itu adalah kita tidak mempersoalkan keadaan kita. Kita boleh saja dengan kerja keras kita mengalami sebuah kesuksesan, atau bisa saja Tuhan mengizinkan kita dalam sebuah kesulitan penderitaan. Seperti Paulus juga, dia minta, Tuhan sembuhkan, Tuhan bebaskan aku dari penderitaan ini, cukup kasih karunia aku samamu. Nah, itu adalah bukan kemauan Paulus, tapi kemauan Tuhan. Dan kepada kala itu Paulus berkata, ya is okay, nggak apa-apa, terima kasih, aku terima. Jadi artinya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, intinya adalah bagaimana dalam keadaan apapun yang kita alami, mau dilimpahi Tuhan, mau juga mengalami sebuah tantangan kesulitan, satu hal yang harus kita pahami adalah kita harus menjadikan Tuhan segalanya atas kehidupan kita. Sehingga saya akan tutup khotbah ini. Kalau orang menjadikan Tuhan segalanya, maka seandainya dia kaya raya, menjadikan Tuhan segalanya, sekalipun semua kekayaannya sirna hilang sekejap, seperti Ayub, dia tidak mungkin merasa kurang dalam hidupnya. Kenapa? Orang dia membuat Tuhan segalanya kok. Atau kebalikannya, tiba-tiba orang yang menjadikan Tuhan segalanya dalam kondisi miskin, sakit, melarat. Nah, Tuhan mengubah ekonominya menjadi kaya raya. Saya yakin tidak berubah dia punya hati, sebab baginya Tuhan segalanya. Yang lain itu kan seperti cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu menjadi bonus tambahan. Nah, sesuatu tambahan kalau itu hilang, nggak mungkin kita jadi jadi tumbang, kan namanya juga bonus. Kan tidak mungkin seperti kita contohnya beli mobil gitu ya, beli mobil terus dikasih bonusnya, dikasih tas. Ini Pak bonusnya Pak, karena Bapak beli mobil. Tiba-tiba tasnya hilang, apa kita stres? Kan enggak kan? Sebab mobilnya itu yang kita mau. Sama seperti hidup ini. Kalau yang kita mau adalah Tuhan segalanya, apapun yang hilang tidak akan membuat saudara. Tapi apa yang ditambahkan, ya tetap memang kita syukuri. Tapi kalaupun hilang, ya is okay, tidak masalah. Nah, itulah keindahan orang yang tetap tinggal dalam ajaran Kristus. Sama seperti Yesus, waktu dia harus teraniaya, disalibkan, dicambuk, diperlakukan, dihina sehina-hinanya, dia tetap berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Maka itulah yang keindahan sebuah sukacita kita dalam Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara bisa melihat ini menjadi sebuah acuan untuk kita tidak menggerutu atas keadaan kita, dan juga untuk tidak angkuh atas keadaan kita yang berlimpah, atau untuk tidak menggerutu atas keadaan kita yang sulit hari ini. Tapi kita melihat sebuah keindahan di dalam Kristus yang membuat kita tetap eksis, tetap penuh dengan sukacita dari surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.